Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Aprilia Fauji dari kelas A20A reguler sore. Di sini saya akan menyampaikan dakwah tentang syarat mengajak orang untuk beramal soleh. Alhamdulillahillazi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, teladan terbaik dalam berdakwah dan berakhlak mulia. Teman-teman, setiap kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Apalagi di zaman sekarang, godaan maksiat makin mudah ditemui, tapi seringkali niat baik kita disalahpahami. Kita mengingatkan, tapi malah dianggap sok suci. Kita ajak teman untuk ibadah, malah dijauhi. Apakah karena orang lain tidak mau berubah? Bisa jadi, atau jangan-jangan cara kita yang salah? Mengajak ke jalan kebaikan bukan sekadar ngomong benar, tapi harus dilakukan dengan niat yang lurus, ilmu, dan adab yang baik. Nah, mungkin bukan pesannya yang salah, tapi cara menyampaikannya yang belum tepat. Yang pertama, luruskan niat karena Allah, bukan karena ingin dianggap benar. Niat itu fondasi. Jangan sampai kita menasihati orang karena merasa paling suci, ingin membuktikan diri paling paham, atau bahkan hanya untuk ngegas karena kesal. Niat yang gak ikhlas bisa mengubah kebaikan menjadi dosa. Kalau niatnya karena sayang, karena ingin saudara kita juga dekat dengan Allah, maka ucapan kita akan lebih lembut dan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat, dalam hadis riwayat Muslim. Tapi nasihat yang paling menyentuh adalah nasihat yang lahir dari hati yang tulus. Yang kedua, sampaikan dengan lembut dan hikmah. Ingat, kebenaran itu penting, tapi cara menyampaikannya juga gak kalah penting. Kita bukan mau menyerang, tapi mau merangkul. Nabi Musa aja ketika disuruh menasihati Fir'aun yang dimana penguasa paling zolim, Allah tetap memerintahkannya untuk berkata lembut. Seperti yang dicantumkan dalam Quran Surat Toha ayat 44 yang berbunyi, maka bicaralah kamu berdua, Musa dan Harun, kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi, apalagi kita yang cuma manusia biasa, menasihati teman, adik, atau rekan kerja tentu harus lebih sopan dan santun. Yang ketiga, teladan lebih kuat daripada ceramah. Kadang kita sibuk ngajak orang lain ke masjid, tapi dari kita sendiri masih sering telat sholat. Kita ngajak orang stop gibah, tapi kita masih sering nyinyir. Nah, ini yang bikin orang ragu sama ajakan kita. Orang akan lebih mudah tersentuh jika melihat perubahan dalam perilaku nyata daripada sekedar kata-kata. Dakwah paling kuat adalah akhlak. Yang keempat, sabar dan konsisten. Jangan gampang menyerah. Enggak semua orang langsung berubah dalam sekali dengar. Bahkan para nabi pun butuh bertahun-tahun berdakwah dan tidak semua umatnya ikut. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan mengubah. Hidayah sepenuhnya hak Allah. Teruskan nasihatmu, doakan diam-diam, dan tunjukkan sikap yang terbaik walau orang belum berubah. Itu juga bentuk dakwah yang indah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kelima, pilih waktu yang pas. Jangan menasihati orang di depan umum, apalagi ketika dia sedang capek, sedih, atau tertekan. Kita harus peka. Kadang, satu nasihat di waktu yang tepat bisa lebih berkesan daripada banyak ceramah yang disampaikan di waktu yang salah. Yang keenam, jangan menghakimi dan jangan mempermalukan. Menasihati bukan berarti merendahkan. Kita nggak pernah tahu perjalanan hidup seseorang. Bisa jadi yang kita anggap buruk hari ini, besok malah lebih taat dari kita. Jadi, hindari kalimat yang menghakimi ya, seperti kamu ini gak takut dosa ya? Atau malu sama Allah dong. Lebih baik diganti dengan cara yang lebih halus, seperti yuk kita sama-sama belajar bareng, atau aku juga masih belajar, kita saling ngingetin ya. Yang ketujuh atau yang terakhir, doakan secara diam-diam.
Kalau belum ada kesempatan menasihati langsung atau belum berani mendoakan orang tersebut, doa dari hati yang tulus bisa jadi jalan terbukanya hati mereka. Kadang perubahan bukan karena kata-kata kita, tetapi karena Allah menggerakkan hati mereka setelah kita mendoakannya. Jadi, mengajak kepada amal soleh itu tugas mulia, dan itu bukan soal banyaknya nasihat, tetapi tentang ketulusan hati dan cara yang lembut dan kesabaran. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengajak dengan cinta, bukan celaan, dan menjadi jalan yang baik bagi orang lain untuk mendekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyya Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.